Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah. Saya akan menjelaskan dan menerangkan judul dari analisis kasus dugaan scam Menti dalam perspektif hukum bisnis. Ya, latar belakang bisnis waralaba berkembang pesat di Indonesia. Menti merupakan salah satu bisnis minuman yang didirikan oleh Jermain Pauline dan Jeren Pensijebet. Muncul dugaan scam setelah beberapa mitra franchise mengakui mengalami kerugian. Kasus ini menimbulkan perdebatan mengenai perlindungan hukum dalam bisnis waralaba. Profil Menti. Menti merupakan bisnis minuman berbasis waralaba, didirikan oleh John Pauline dan Jane Pensijebet. Memiliki banyak cabang di berbagai daerah di Indonesia, mengembangkan bisnis melalui sistem franchise. Yang pertama, nama saya Desta Level Steguna akan melanjutkan materi dari Mas Rafli. Selanjutnya yaitu kronologi kasus. Yaitu sejumlah mitra franchise mengeluh tentang penurunan omset. Lalu beberapa outlet juga mengalami kerugian. Juga muncul beberapa dugaan bahwa informasi atau keuntungan yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya, keluhan para mitra ramai diperbincangkan di media sosial karena kasus-kasus yang beredar. Lalu, faktor penyebab dugaan scam. Yang pertama ada ekspektasi keuntungan yang terlalu tinggi. Yang kedua, penurunan penjualan pada beberapa outlet. Ketiga, lokasi usaha yang kurang strategis. Keempat, persaingan bisnis minuman yang semakin ketat. Lalu yang terakhir, kurangnya kesiapan sebagai mitra dalam mengelola usaha. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu penanganan kasus oleh pihak berwenang. Yang pertama yaitu menanti memberikan klarifikasi kepada publik. Selanjutnya perusahaan juga membuka ruang untuk komunikasi dengan para mitra. Dilakukan juga beberapa upaya berupa meditasi. Juga belum terdapat putusan hukum yang menyatakan adanya tindakan pidana penipuan. Yang terakhir, kasus lebih mengarah pada sengketa bisnis antar franchiser dan franchise. Perkenalkan, saya Pratama Nur Badri. Selanjutnya yaitu dampak dugaan scam terhadap Menanti. 1. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap merek Menanti. Kedua, reputasi perusahaan terganggu akibat penampilan usaha. 3. Minat investor dan calon mitra franchise berpotensi menurun. 4. Hambatan dalam melakukan ekspansi usaha. Selanjutnya, langkah yang seharusnya dilakukan oleh founder Menanti. Pertama, meningkatkan transparansi kepada informasi kepada calon mitra. Kedua, melakukan sistem pendampingan dan pelatihan. Ketiga, mengevaluasi lokasi usaha dan strategi pemasaran. Keempat, membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan mitra. Kelima, menyusun proyeksi keuntungan yang lebih realistis. Selanjutnya, saran bagi founder dan pelaku usaha franchise. Bagi founder Menanti, 1. Memperbaiki sistem bisnis agar lebih transparan. Kedua, yaitu berpotensi pada keberlangsungan usaha. Selanjutnya, bagi calon investor, 1. Melakukan analisis dan studi kelayakan. Ketiga, tidak hanya mempertimbangkan populasi merek. Keempat, memperhatikan kondisi pasar, lokasi keuntungan, dan risiko investasi. Nama saya Safyan Bagas Permadi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pertama, kasus Menanti merupakan salah satu permasalahan yang dapat terjadi dalam bisnis waralaba. Yang kedua, hingga saat ini belum terdapat keputusan hukum yang menyatakan adanya tindak pidana penipuan. Yang ketiga, kasus lebih tepat dipandang sebagai sengketa bisnis. Yang terakhir, transparansi informasi dan komunikasi yang baik sangat penting dalam menjaga keberlangsungan usaha. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.